Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2117-2118. Pencuri menutupi kepalanya dengan kedua tangan saat Celine menendangnya. Dia terus berteriak dan memohon belas kasihan. Berhenti, hentikan. Jika kamu terus menendang, kamu akan membunuhku. Celine marah dan menendang kakinya lagi, memarahi dengan pahit, kamu bahkan tidak berperilaku seperti manusia, namun kamu takut kehilangan nyawamu. Sementara Celine melampiaskan amarahnya, dia tidak melihat Jasper berdiri di sampingnya. Jasper melihat penampilan Celine yang licik, tidak pernah menyangka dia memiliki sisi kekerasan seperti itu. Ahem. Jasper berpura-pura batuk dan menarik perhatian Celine. Ketika dia menyadari bahwa orang yang membantunya menaklukkan pencuri itu adalah Jasper, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Jasper, itu kamu. Kenapa kamu di Harbor City? Jasper menggelengkan kepalanya dengan heran dan berkata, Nona Maynard, apakah Anda baru saja memperhatikan saya? Celine sedikit malu. Dia memelototi pencuri dan mengeluh, ini semua salahnya. Dari semua hal yang bisa dia curi, dan dia mencuri barang-barangku. Tapi itu semua berkatmu. Kalau tidak, tas terbaru saya akan berakhir di pasar gelap. Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Dengan sumber keuangan Anda, saya rasa Anda tidak akan kesulitan membeli ratusan tas seperti itu. Namun, pencuri ini memang pekerjaan. Mengapa kita tidak mengirimnya ke polisi? Celine mengangguk, tentu. Celine kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Tak lama kemudian, polisi datang. Mereka kemudian memborgol pencuri itu dan membawanya pergi. Setelah itu, Celine tersenyum dan menyarankan, syukurlah kamu ada di sini hari ini. Bagaimana kalau aku membelikanmu makan siang? Jasper menyentuh perutnya dan berkata dengan sedikit malu, aku baru saja makan di rumah teman, tapi jika kamu belum makan, aku bisa menemanimu. Tidak apa-apa, Celine mengangguk sambil berseri-seri. Keduanya menemukan tempat untuk minum teh sore di dekat Nine Dragon Commercial Street dan duduk. Jasper bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu ada di sini di Harbor City kali ini? Celine berkata, saya bertemu saudara Brown saat itu, dan sekarang saya sedang mendiskusikan kemitraan dengan mereka. Oh, kemitraan apa? Tanya Jasper penasaran. Celine tidak menghindar dari pertanyaan itu dan langsung berkata, sebenarnya, ini bukan rahasia. Anda dapat melihat bahwa Harbor City telah kembali ke kedaulatan daratan selama beberapa tahun, tetapi sejauh ini, tidak ada jalan langsung ke daratan. Keluarga saya selalu mengkhawatirkan situasi di daratan, dan kebetulan rencana kami selanjutnya dengan keluarga Brown adalah mengembangkan kota gua. Saya sangat optimis dengan perkembangan ekonomi kota gua dalam 20 tahun ke depan. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin kaya, Anda harus membangun jalan terlebih dahulu. Jika kita setidaknya membuka jalan raya antara Harbor City dan Cavern City, ini juga akan memberikan banyak kemudahan untuk masa depan, kan? Jasper mendengarkan apa yang dikatakan Celine dan mengangguk setuju. Ya, bahkan, saya juga sangat optimis dengan perkembangan kota gua dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Jika Anda membangun jalan sekarang, itu memang akan menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Setelah menerima persetujuan Jasper, senyum di wajah Celine menjadi lebih cerah. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di Harbor City kali ini? Jasper tersenyum dan berkata, apalagi yang akan saya lakukan di sini? Saya di sini karena JW Group sedang mengembangkan industri informasi di Harbor City. Saya mengalami sedikit kendala baru-baru ini, tetapi itu tidak terlalu serius. Saya percaya itu akan segera diselesaikan, kata Jasper ringan. Namun,
Celine mengambil beberapa informasi bisnis yang berguna dari kata-kata Jasper. Dengan apa yang dia ketahui tentang Jasper, setiap kali pria ini punya rencana baru, jika orang-orang di sekitarnya bisa memanfaatkan kesempatan itu, maka mereka semua bisa mendapatkan bagian dari kue itu. Jadi, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Celine berpikir sejenak dan berkata, ekonomi Summerland baru saja meningkat, dan itu seperti bayi dalam buayannya. Tampaknya berlebihan untuk mengembangkan industri informasi begitu cepat sekarang. Tetapi jika Anda mengambil pandangan jangka panjang, itu sudah jelas. Saya sangat percaya bahwa di masa depan, kita akan dapat menangkap peluang di bidang informasi. Omong-omong, dia berhenti lagi dan berkata dengan sedikit kebencian, saat ini, industri informasi global dimonopoli oleh keluarga Murdoch dan keluarga Granger, yang juga merupakan alasan utama pemblokiran informasi domestik. Itu sebabnya orang-orang terkenal itu sering aktif di mata publik dan berani melontarkan omong kosong dengan begitu bebas. Celine yakin jika industri informasi Summerland sendiri berkembang, setiap warga akan berkesempatan untuk langsung memahami perkembangan terkini dunia di masa depan. Jika itu masalahnya, orang-orang terkenal yang dipimpin Quintus Hoch mungkin akan kehilangan pekerjaan mereka. Jasper tersenyum dan mengangguk. Ya, aku juga berpikir begitu. Namun, alasan utama lain yang dia mulai di Harbor City adalah untuk memperkuat kerjasama antara Harbor City dan daratan Summerland. Menurut pengalaman Jasper di kehidupan masa lalunya, dia tahu bahwa segera, konflik akan sering pecah di Harbor City di bawah hasutan Inggris, dan ini akan menyebabkan banyak sakit kepala bagi Swallow Capital. Salah satu faktor paling kritis yang menyebabkan situasi ini adalah bahwa Swallow Capital tidak memperkuat kekuasaannya atas Harbor City sejak awal. Dan kali ini, Jasper berharap secara mendasar mencegah hal seperti itu terjadi. Jika dia membuat Harbor City berpihak pada daratan, maka tidak akan terjadi apa-apa, tidak peduli bagaimana Inggris atau Amerika Serikat mencoba menghasut mereka di masa depan. Saat tes sore berakhir, Jasper bertanya lagi, omong-omong, Nona Maynard, di mana Anda tinggal? Mengapa saya tidak mengirim Anda kembali? Celine tentu tidak akan menolak kebaikan Jasper. Saya menginap di Hilton sekarang. Ketika Jasper mendengar ini, dia berkata, oh, benarkah? Itu suatu kebetulan. Wendy dan aku juga tinggal di sana sekarang. Begitu dia mendengar bahwa Wendy dan Jasper tinggal bersama, Celine merasakan rasa kehilangan yang tak dapat dijelaskan di hatinya, dan nada suaranya juga menjadi jauh lebih tenang. Itu benar-benar kebetulan. Yah, aku sedikit lelah setelah seharian berbelanja. Anda dapat mengirim saya kembali sekarang, kata Celine dan memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Keduanya kemudian meninggalkan restoran dan kembali ke Hotel Hilton. Sayangnya, ketika Jasper memarkir mobilnya di pintu masuk hotel dan hendak masuk bersama Celine, dia bertemu dengan Wendy, yang kembali untuk mengambil sesuatu di menit terakhir dan hendak keluar. Wendy, bukankah kamu bersama Anna? Kenapa kamu kembali sendirian? Jasper bertanya sambil tersenyum. Wendy memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Jasper, tetapi ketika dia melihat Celine berdiri di samping Jasper, wajahnya jatuh, dan dia berkata dengan dingin, saya seorang wanita dewasa, dan saya memiliki kaki. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apakah ada aturan yang mengatakan bahwa saya hanya bisa tinggal bersama Anna? Kecemburuan dan permusuhan bercampur dalam kata-katanya. Jasper tidak terganggu dengan ini. Dia berkata sambil tersenyum, benar, kamu benar. Pada saat ini, Celine pergi dengan murah hati dan menyapa Wendy, lama tidak bertemu, Miss Suller. Wendy melirik Celine, dan dia merasa lebih marah. Apakah dia ingin menjadi seperti orang-orang kaya di Harbor City dengan 3, 4, 5, atau bahkan 6 istri? Ketika Wendy memikirkan hal ini, dia sangat marah. Namun, dia mempertahankan senyum yang sesuai dengan kesempatan itu. Ya,
Jasper sedang mengembangkan industri informasi di Harbor City. Sebagai tunangannya, tentu saja, saya harus menjadi orang pertama yang membantunya. Jadi, saya akan berada di Harbor City untuk saat ini. Jika Anda bebas, mengapa kita tidak minum teh sore kapan-kapan, Nona Maynard? Baiklah, ini kencan kalau begitu. Saya juga tinggal di Hilton, dan saya mungkin akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah Celine mengatakan itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Jasper. Yah, Tuan Lynn, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku lelah berbelanja seharian. Aku akan kembali untuk beristirahat sekarang, sampai jumpa. Setelah melihat Celine masuk ke hotel, Jasper ingin berbicara sebentar dengan Wendy, tetapi begitu dia berjalan, Wendy mencubit pinggangnya dengan keras. Sayang, untuk apa itu? Jasper bertanya, giginya mengatup kesakitan. Bahkan jika Wendy mengenakan celana di JW Group, dia cemburu seperti wanita kecil saat ini. Wendy memelototi Jasper dengan kesal dan menggeram. Anna dan aku telah berlarian selama 2 hari terakhir untuk mengembangkan industri informasi. Kami sangat lelah, tetapi Anda di sini dengan seorang wanita cantik di sisi Anda. Apakah Anda mengatakan bahwa Anna dan saya harus terus-menerus mempekerjakan Anda? Ini mungkin pertama kalinya Wendy dan Anna bersatu. Jasper tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi, dia dengan cepat menjelaskan, sayang, apa yang kamu katakan? Aku pergi menemui Rowan pagi ini untuk berbicara dengannya tentang pekerjaan. Ketika saya kembali, saya bertemu dengan Celine, yang dirampok, jadi saya membantunya dan mengirimnya kembali. Jasper meraih bahu Wendy untuk membalikkan tubuhnya lagi dan berkata dengan lembut, selain itu, Celine membantu kami memenangkan perang ekonomi saat itu. Dia berkontribusi banyak, jadi aku tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya saat dia dalam masalah, kan? Wendy tahu dia dirugikan ketika dia mendengar itu. Pada kenyataannya, dia tidak masuk akal. Dia sudah cukup bermasalah dengan Anna di sekitarnya. Dia khawatir akan ada wanita lain di sisi Jasper. Jika itu terjadi, dia akan menjadi gila. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.